Sing jawab salam Habib doain mudah-mudahan akeh duite. Yang jawab salam Habib doain yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya. Yang nggak jawab salam Habib doain laka duite. Makanya jawab salam yang kompak. Sekali lagi jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam takdir wabil khusus kepada segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, para jenab, para tokoh masyarakat setempat kampung Gadok, kampung Gadok, betul. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Habib Reza bin Ahsan, kepada Al-Mukarram Habib Ali bin Husain, dan juga kepada Al-Mukarram Al-Habib daripada yaitu Habib Muhsin adalah Habib Husain, dan juga para alim ulama yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan segenap para alim ulama kita, para tuan-tuan guru kita, agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Tidak lupa salam penghormatan lebih khusus saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad, yang sudah berjuang dengan begitu sangat kerasnya, yang sudah berjuang untuk suksesnya acara ini. Kita doakan mudah-mudahan segenap para panitia dan semua yang telah terlibat untuk suksesnya acara ini, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lancarkan segala urusannya, Allah mudahkan dalam langkah perjuangan dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan akhirnya teristimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua kumpul di tempat ini tiada lain tiada bukan, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari semuanya angkat tangan, mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya digabul oleh Allah, yang punya niat-niatnya diterima oleh Allah, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang sedang usaha Allah berkahi usahanya, yang sedang berdagang Allah larisi dagangannya, yang sedang bekerja mudah-mudahan Allah berikan berkah dalam pekerjaannya, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini nantinya Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal. Ibadallah, saya tidak ingin berpanjang kata lagi dalam mukaddimah karena waktu yang sudah malam. Sedikit banyak yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pertama dan yang paling utama, yuk mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, jalan petunjuk hidup kita,
yaitu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarganya yang tercinta, kepada para sahabat yang tercinta, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu, wis ngantuk burung? Siap lanjut? Masih semangat? Yang bener sih. Serius? Siap lanjut? Betul? Habib mau dengar dulu semua suaranya. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mantap ini. Luar biasa. Jam 1 enggak goyang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini semua Bu, enggak ada yang sia-sia. Dari sore hingga larut malam duduknya kita di sini, saudara, dalam rangka ta'ziman wa takriman kepada baginda Nabi besar Muhammad, dalam rangka kita mengagungkan Allah, dalam rangka kita menunjukkan cinta sama Rasulullah, dalam rangka kita semua mahabbatur Rasul. Insya Allah saudara, segala apapun yang kita lakukan di tempat ini dari sore hingga larut malam semacam ini semua dihitung pahala oleh Allah dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, mau'izah demi mau'izah telah kita dengarkan, nasihat demi nasihat telah kita dapati dari guru-guru kita tadi. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, kira-kira masih ingat nggak yang disampaikan guru-guru kita? Masih ingat orang? Yang benar apa? Nah, primen tuh. Bu, guru kita nyampein ilmunya luar biasa tadi. Ya, makanya pasang kupingnya, jangan sampai masuk kuping kanan, keluar kuping. Ilmu yang dahsyat yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu dan jamaah semua di sini paham semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, saya enggak mau panjang lebar, Saudara. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, yaitu dalam rangka daripada mengambil satu perintah yang mulia, yaitu perintah sholat 5 waktu, saudara. Saya hanya cuma ingin menyampaikan yang dimana yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Luar biasa ibadah. Allah mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih subhanallah, yang artinya adalah maha suci. Saya mau tanya, jawab yang kompak, yang maha suci itu siapa? Kurang semangat. Yang maha suci itu siapa? Apa ada yang maha suci selain Allah? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Allah yang maha suci itulah saudara yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tiada lain tiada bukan adalah kekasih terbesar kita dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kapan kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Lailan, pada suatu malam. Bahkan sebagian para aulia, sebagian para ulama menafsirkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi tidak memakan waktu satu malam penuh, hanya sebagian malam, saudara. Subhanallah. Kalau Allah yang sudah menggerakkan, apapun bisa terjadi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dari mana kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Alladzi barakna haula. Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan, kata Allah. Gimana nggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sekeliling Al-Masjidil Aqsa, di situ tempat lahirnya para nabi-nabi Allah. Di sekitar Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak makam para nabi-nabi Allah. Itu saya mau tanya, Al-Masjidil Aqsa berkah apa tidak?
Berkah apa tidak? Alhamdulillah. Saudara, timbul pertanyaan, untuk apa kita punya Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Yang pertama tadi telah disampaikan, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah Allah ingin menghibur hati kita punya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan-bulan tersebut kita punya Nabi sedang bersedih, ditinggalkan oleh 2 sosok orang yang selalu menopang dakwah kita punya Nabi. Siapa orang-orang tersebut? Yang pertama ditinggal wafat oleh istri beliau yang tercinta, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yaitu Sayyidah Khadijah, saudara. Yang kedua ditinggalkan oleh paman beliau yang tercinta, yang selalu menjaga daripada dakwah kita punya Nabi Muhammad. Diganggu oleh kafir Quraisy, paman beliau yang pasang badan untuk berlangsungnya dakwah yang diemban oleh kita punya Nabi, saudara. Siapa nama paman beliau? Abu Thalib, saudara. 2 orang ini meninggal di bulan yang sama, ibadah Allah. Bagaimana hancur kita punya Nabi, saudara. Allah hibur kita punya Nabi, Allah undang melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang ketiga, jangan sampai kita lupakan. Apa yang ketiga? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kami ingin tunjukkan kepadanya, kata Allah. Allah ingin tunjukkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Allah ingin pertontonkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jadi Allah ingin tunjukkan kemahasucian Allah. Allah ingin tunjukkan kemahabesaran Allah. Allah ingin tunjukkan kemahagagahan Allah. Allah ingin tunjukkan kemahakuasaan Allah kepada kita punya Nabi, saudara, kekasih kita dunia dan akhirat, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Bu, Pak, kalau kita rinci detail peristiwa Isra Mi'raj dari awal hingga akhir, itu semua tidak terlepas dari tanda-tanda kebesaran Allah, saudara. Luar biasa. Jadi Allah ingin tunjukkan Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Ingin menunjukkan kemahaagungan Allah kepada Rasulullah, ingin menunjukkan kemahasucian Allah kepada Rasulullah, ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah. Kalau paham semua jawab yang kompak. Yang maha suci itu siapa? Yang maha kuat itu siapa? Yang maha besar itu siapa? Yang maha melihat itu siapa? Yang maha mendengar itu siapa? Apa ada yang maha suci selain Allah? Apa ada yang maha melihat selain Allah? Apa ada yang maha mendengar selain Allah? Betul? Takbir. Allah yang maha melihat, Allah yang maha besar, Allah yang maha mendengar, saudara. Masya Allah. Allah ingin tunjukkan itu semua kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Pak, nih melalui peristiwa Isra Mi'raj, kita ada di bulan Sya'ban, sebentar lagi mau Ramadan. Sebentar lagi mau Ramadan, benar-benar ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena dengan dunia, jangan sampai kita terjerumus ke dalam maksiat, saudara. Makanya kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, tanemin dalam hati kita Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Kalau itu kita tanamkan dalam diri kita, saudara, ada 2 faidah yang kita bisa ambil. Bu, tanamin dalam hati kita Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Kalau itu kita tanamkan, saudara, faidah yang pertama yang kita akan dapati, kita tidak akan berani melakukan maksiat. Makanya nih anak-anak muda, tanemin dalam hati kita, yang maha besar itu siapa? Yang maha melihat itu siapa? Yang maha mengetahui itu siapa? Itu tanamkan dalam hati kita, taruh di dalam jiwa dan sanubari kita, tertancap, saudara. Allahu hadiri, Allahun nadiri, Allahu syahidi,
tanamkan itu dalam jiwa kita, maka faidah yang pertama, kita tidak akan pernah berani melakukan maksiat kepada Allah, saudara. Kenapa? Kita mau maksiat, saudara, ingat sama Allah yang maha melihat. Walaupun kita, saudara, tidak ada yang melihat, kita maksiat di kamar kita, melalui handphone kita, orang tua kita tidak ada yang lihat, saudara-saudara kita ada yang lihat, ternyata di dalam rumah kita main HP, nonton yang kagak beres, saudara. Ingat, ada Allah yang maha melihat. Bu, ibu ngomongin tetangga yang ibu omongin kagak mendengar, ngomongin tetangga dengan segala kejelekannya yang diomongin kagak dengar, tapi ingat, ada Allah yang maha mendengar, saudara. Nggak berani kita ngomongin orang, betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya tanemin yang maha melihat itu siapa? Yang maha mendengar itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebentar lagi mau Ramadan nih, anak muda puasa. Awas, masa anak muda kalah sama nenek-nenek? Masya Allah, puasa. Ya, jangan ini ngomong di depan orang tua puasa. Nggak taunya di dalam kamar dia apa? Dia ada botol air minum, sudah. Betul apa tidak? Orang tua Anda boleh kagak melihat, orang lain boleh kagak melihat Anda tidak puasa. Oh, Anda ngaku puasa, tapi ingat, saudara, ada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Nah, kita nggak bisa kabur kemana-mana dari penglihatan Allah. Kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Semua diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus puas. Awas, Bu. Kira-kira jelas apa tidak? Paham? Alhamdulillah, Bu. Tanemin ya dalam diri kita Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Insya Allah kita tidak akan berani melakukan maksiat, kita nggak bakal berani melakukan kezaliman, saudara, karena semua kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kalau kita tanamkan dalam jiwa dan hati kita yang paling dalam, saudara, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuat, Allah yang maha gagah, maka yang kedua, Allah akan tanamkan dalam hati kita rasa berani di dalam melawan musuh-musuh Allah, saudara. Karena semua kalau sudah kita tanamkan dalam hati kita, yang maha kuat itu hanya Allah, yang maha besar hanya Allah, yang maha gagah hanya Allah. Kalau itu kita tanamkan, kita akan diberi rasa berani untuk melawan musuh-musuh Allah. Walaupun itu musuh besar, saudara, walaupun itu musuh banyak pasukannya, walaupun itu musuh luar biasa persenjataannya, tapi kita nggak punya apa-apa. Kita hanya punya Allah yang maha kuat, kita hanya punya Allah yang maha berani, kita hanya punya Allah yang maha gagah, saudara. Insya Allah, Allah akan berikan kita rasa berani dalam melawan daripada musuh-musuh Allah. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh, saudara, nggak usah jauh-jauh. Tahu Nabi Musa? Nabi Musa tahu Nabi Musa. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, saudara. Nabi Musa pengikutnya nggak banyak. Saya mau tanya, musuh Nabi Musa siapa? Raja Tahu Raja Firaun? Burung indi sirah. Hah? Wih. Tahu? Nggak tahu? Bu. Raja. Penguasa. Nabi Musa pasukannya nggak banyak. Yang namanya raja penguasa punya pasukan apa kagak? Punya senjata apa tidak? Punya prajurit apa tidak? Nggak usah lama-lama, saya singkat saja. Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, saudara. Saya mau tanya, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? Jawab yang kompak, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? Betul? Sedikit pengikutnya. Nabi Musa pengikutnya sedikit, senjata aja nggak punya. Betul apa tidak? Prajurit Fir'aun, udah punya panah, udah punya bedil. Apa bedil kata orang sini ya?
Tembakan apa? Bedil. Tahu sama bedil? Iya, tembakan. Nabi Musa nggak punya, saudara. Saya mau tanya, yang dimenangkan oleh Allah Nabi Musa apa Fir'aun? Betul? Betul? Kalau hitungan otak saudara, Nabi Musa kalah. Betul apa tidak? Tapi kalau dihitung dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah, saudara, lihat, Nabi Musa nggak punya apa-apa. Nabi Musa pengikutnya orang-orang duafa, saudara. Nabi Musa nggak punya persenjataan yang komplit. Tapi kenapa Allah menangkan? Karena Fir'aun jauh dari Allah. Fir'aun tidak bersama Allah. Sedangkan Nabi Musa bersama Allah yang maha kuat, bersama Allah yang maha gagah, bersama Allah yang maha kuasa, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Akhirnya Fir'aun mati. Kencang. Coba belah sini nih. Tar dulu. Matinya Fir'aun apa? Tenggelam. Kalau bahasa wong Serang apa? Kelelap. Bu, Fir'aun kelelep. Raja kelelep. Raja. Allah tuh. Karena Nabi Musa bersama Allah, makanya jangan takut buat lawan musuh-musuh Allah. Berani tidak lawan musuh-musuh Allah? Berani apa tidak melawan musuh-musuh Allah? Betul? Kalau ada orang yang menghina kita punya agama, ada orang yang menghina kita punya Allah, ada orang yang menghina kita punya Al-Quran. Kalau besok ada orang yang menghina kita punya agama, dia mata lawan. Dia mata lawan. Betul? Wedi orang. Sing benar iki. Hah? Punya senjata. Takut apa tidak? Ini yang musuhin agama kita punya senjata. Saya mau tanya nih, orang apa tadi namanya, kampung apa? Gadok, orang Gadok. Kalau ada orang yang menghina kita punya agama, dia mata lawan. Tapi kita mau lawan punya senjata, punya jabatan, punya kekuasaan. Maju apa mundur? Betul. Orang wedi. Benar. Wih, ditembak tak? Gak apa-apa. Siap. Betul. Baru orang Banten. Orang Serang, orang-orang berani untuk bela agama betul apa tidak? Orang Serang terkenal dengan jawarahnya, betul apa tidak? Masya Allah, yang siap bela ulama, habaib dan agama yang istiqomah, betul apa tidak? Alhamdulillah. Iya, ngapain takut saudara? Karena kita bersama Allah yang maha besar, kita bersama Allah yang maha kuat, kita bersama Allah yang maha gagah, saudara. Semuanya kecil di hadapan Allah. Fir'aun yang katanya besar, yang katanya penguasa, yang katanya banyak prajuritnya, lihat Allah menangkan Nabi Musa yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, biar antum semua masuk. Saya kasih contoh yang kedua. Bu, tahu Nabi Ibrahim? Hah? Namanya tahu? Alhamdulillah. Nabi Allah Ibrahim musuhnya siapa? Raja Fir'aun. Fir'aun lagi aja lu. Ini kayaknya CS Fir'aun ini. Raja Nabi Ibrahim. Lawannya siapa? Raja Namrud, raja yang zalim, raja yang menyembah berhala, saudara. Didakwahi berkali-kali nggak mempan, saudara. Justru sebaliknya Nabi Allah Ibrahim yang dizalimi, Nabi Allah Ibrahim yang sampai mau dibunuh, saudara. Dilempar dari tiang-tiang di atas gunung, saudara, ke dalam api yang besar. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim terbakar apa tidak? Terbakar apa tidak? Yang menciptakan api siapa? Yang menciptakan api siapa? Yang menciptakan api siapa?
Api nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, Adam, hei api Adam buat Nabi Ibrahim. Itu api yang sifatnya panas jadi adem, saudara. Gimana bagi yang punyanya, saudara? Alhamdulillah. Lawannya raja lagi aja. Para nabi itu dari dulu lawannya para penguasa yang boleh, para penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat, dengan melawan para penguasa yang simana, saudara, penguasa-penguasa yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, siapa yang kompak, yang menang siapa? Nabi Allah Ibrahim apa Raja Namrud? Jawab yang kompak, yang semangat. Nabi Allah Ibrahim apa Raja Namrud? Betul. Nabi Ibrahim menang, saudara, karena bersama Allah yang maha kuat, bersama Allah yang maha raja di raja, saudara, bersama Allah yang maha gagah perkasa, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau Raja Namrud matinya sama apa? Hah? Woi. Raja Namrud matinya sama apa? Hah? Lalat. Sama nyamuk. Tahu nyamuk? Kalau kata orang sini apa? Lamuk. Sama. Oh, lamuk. Waduh, orang karena lamuk. Lamuk. Bu. Lamuk. Tahu lamuk? Betul. Raja mati sama lamuk. Kalau kita pikir, rajanya rumahnya dijaga sama prajurit yang begitu banyak. Betul apa tidak? Senjata lengkap. Betul apa tidak? Kalahnya sama apa? Raja mati sama nyamuk. Saya mau tanya, yang maha kuat itu siapa? Yang maha perkasa itu siapa? Yang maha gagah itu siapa? Betul. Tanamkan itu dalam hati kita, saudara, maka Allah akan timbulkan rasa berani kita dalam melawan musuh-musuh Allah. Makanya, saudara, singkat saja karena waktu yang sudah malam, saya cuma ingatkan kenapa saya sampaikan ini. Jangan lupa, ibadallah, kita ini manusia. Kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, semua adanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Maka daripada itu, kalau kita ingin rajin ibadah, kalau kita ingin semangat beribadah, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah, tanamkan dalam hati kita Allahun nadiri, Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahun nadiri. Semua itu tanamkan. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, tanamkan Allah yang maha melihat. Terus kita ulang-ulang, saudara, agar kita semangat untuk istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal. Dan juga jangan lupa agar kita semua, saudara, bisa tahu bahwasannya ibadallah, kalau kita tanamkan tadi tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita akan diberikan rasa berani dalam melawan musuh-musuh Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita ini hidup di akhir zaman, Pak Bu. Akhir zaman, godaan, tantangan menjaga iman luar biasa, saudara. Banyak godaannya, banyak tantangannya. Tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, salah satunya adalah banyaknya maksiat, saudara. Sudah banyak maksiat, ditambah lagi banyaknya kezolim, banyaknya penguasa yang bejat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Fir'aun bejat, saudara. Tapi sebejat-bejatnya Fir'aun, ibadah Allah, nggak pernah saya dengar Fir'aun magerin laut 30 km. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya Masya Allah, luar biasa, saudara. Hati-hati kita hidup di akhir zaman, Bu. Awas, akhir zaman maksiat di mana, Mak? Jauhi maksiat, raih taubat kepada Allah, raih rahmat Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Maksiat zaman sekarang banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit?
Yang jual minuman keras ada apa tidak? Perjudian ada apa tidak? Perzinahan ada apa tidak? Narkoba ada apa tidak? Bangke ada apa tidak? Tahu bangke? Kalau kata orang sini apa? Bang keliling. Tahu bang keliling? Bang emok. Tahu bang emok? Itu bangke, bang keliling, bang emok, lintah darat. Itu riba haram. Kadang-kadang udah tahu haram masih aja dilebok juga. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bu, apa hukumnya? Masya Allah, udah maksiat di mana-mana, keharaman di mana, riba di mana-mana. Ya Allah, ya Rob, hati-hati, udah stop. Udah, jangan sampai kena bang emok, saudara. Ya, yang ada itu bukan solusi. Minjem nggak seberapa, akhirnya bunganya bengkak, rumah kita yang hilang, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya jaga kampung kita agar kagak masuk tuh. Bang emok, bang keliling, jaga jangan sampai masuk ke kampung kita. Betul apa tidak? Ulama, para habaib, para aparat pemerintah, para umarok bersatu lawan ini kemaksiatan, jaga ini umat, pertahankan ini masyarakat, jangan sampai tergoda dengan yang namanya riba, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau semuanya bersatu, ulamanya, habaibnya, para pejabatnya, para umaroknya, saudara, kalau bersatu ibadah Allah, siapapun musuhnya kita akan bisa menangkan, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jaga kampung kita agar tidak masuk maksiat. Dulu maksiat adanya di tengah kota, tapi zaman sekarang maksiat masuk ke rumah-rumah kita. Gara-gara maksiat, akhirnya kita malas ibadah. Gara-gara maksiat, akhirnya banyak anak melawan kepada orang tua. Gara-gara maksiat, banyak rumah tangga berantakan. Gara-gara maksiat, akhirnya yang ada hidup kita nggak jelas arah kemananya, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, saudara, maksiat banyak, apalagi lewat handphone saat ini, saudara. Ya Allah, orang sekarang kebanyakannya pegang Al-Quran apa pegang HP? Jawab yang kompak, Siti. Woi. Orang sekarang kebanyakannya pegang HP apa pegang Al-Quran? Orang sekarang kemana-mana bawanya HP apa Al-Quran? Bangun tidur pegang, keluar rumah bawa, masuk lagi ke rumah pegang, mainnya main. Tanyakan orang sekarang main game online, betul apa tidak? Diperintah sama orang tuanya nggak nurut, dia lebih mentingin gamenya daripada perintah orang tua. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kan orangnya? Ada mengkonon sih. Bu, bangun tidur main, keluar rumah bawa, masuk lagi ke rumah main, mau makan pakai tangan, keprimen, makan ke HP. Masya Allah, nih akhir zaman, makanya hati-hati ya. Terakhir Habib mau kasih pesan nih, ya, buat ibu dan bapak, tolong diperiksa HP anak-anak kita. Jangan sudah Anda berikan, Anda biarkan, saudara. Ternyata banyak saat ini aplikasi maksiat masuk ke handphone anak-anak kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Salah satunya yang kita khawatirkan saat ini adalah judi online, saudara. Ya Allah, berapa banyak gara-gara judi online akhirnya orang gantung diri, saudara. Berapa banyak gara-gara judi online akhirnya rumah tangganya berantakan, pisah, saudara. Berapa banyak gara-gara judi online akhirnya utang pabaratak di mana-mana, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya kita minta kepada aparat pemerintah, yuk mari tegakkan hukum Allah. Haram itu yang namanya judi online, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau tanya, kalau judi online dilarang, setuju apa tidak? Kalau judi online dilarang di kita punya negeri, setuju apa tidak? Betul? Takbir. Alhamdulillah, pemerintahan kita yang sekarang sudah mulai, saudara. Nah, dia tangkepin, saudara, satu demi satu nih, ya, mafia judi online, saudara. Mudah-mudahan kita minta juga bandar-bandar gedenya ditangkap, saudara. Betul? Supaya generasi kita selamat dari judi online. Betul apa tidak?
Saya mau tanya, yang namanya judi halal apa haram? Halal apa haram? Betul? Kadang-kadang ada anak muda ngomong begini, Habib, kan ini mah online. Kok ada musuhnya katanya? Nggak kelihatan musuhnya. Berarti kan boleh-boleh aja, Beb. Ini yang kayak begini nih, otaknya taruhnya di dengkul. Betul apa tidak? Yang namanya judi, mau ada lawannya, mau kagak ada lawannya, mau bagaimanapun cara mainnya, yang namanya judi haram tetap haram. Betul? Ini kadang-kadang orang sekarang, ya Allah, makanya ngaji. Masya Allah, luar biasa. Jam berapa ini? Jam 1:30. Udah apa terus? Siap lanjut? Masih semangat? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Udah kacau nih akhir zaman. Ayo jaga, ayo umat Islam bersama-sama. Jaga kampung kita, jaga masyarakat kita. Semuanya harus bersatu dan bersaudara. Betul apa tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu. Masih hidup? Alhamdulillah. Karena waktu yang sudah malam, Bu, ya. Jangan sampai kita tablik akbar sampai malam kayak begini, akhirnya sholat subuh bablas. Awas nih, hati-hati sholat subuh harus penuh nih masjid. Kalau sholat subuh suka penuh nggak, Pak? Hah? Penuh? Alhamdulillah. Benar ini penuh. Apanya yang penuh? Sendalnya. Uangnya laka. Wih. Meringkuk. Masya Allah. Nanti gas. Ya Allah ya Rabbi. Gasnya langka. Oke gas. Betul. Gasnya langka. Primen, Bu. Wih. Orang ngebul dapur kita. Betul. Habib bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa. Sebab saya punya nenek orang sini. Nenek saya orang Rencalang, saudara. Jadi saya sedikit-sedikit bisa, sedikit-sedikit, tidak full tapi ya. Saya punya nenek orang Rencalang, tapi saya tinggal di Rajek saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum Habib akhirnya, Habib mau ajak baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Karena ini bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bahwasannya bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, diturunkannya perintah daripada salawat kepada kita semua, yaitu ada pada bulan Sya'ban. Makanya ayo perbanyak baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Sebelumnya Habib minta semuanya khusyuk, tenang, bareng-bareng. Yang duduknya masih belum sila, ayo duduk sila. Kita bareng-bareng baca salawat Jibril. Kita baca salawat Jibril bersama-sama, ya. Niatin dalam hati kita. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah syafaat Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Kita minta kepada Allah agar rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Ayo bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ayo bareng-bareng semua. Untuk minyak nanti saja. Ayo semuanya dengan khusyuk minta sama Allah hajat-hajat kita dikabul sambil baca salawat Jibril. Siap baca? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Suaranya semua. Sambil minta sama Allah hajat-hajat kita, ya Allah dikabul. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir kita baca salawat qasidah bersama-sama ya, agar menambah semangat cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib mohon izin kepada para panitia dan kepada semuanya, sambil nanti kita baca qasidah, ada beberapa orang-orang Habib yang akan membawa sebuah minyak wangi. Ini minyak wangi buatan saya dengan santri-santri saya. Ini untuk pembangunan dan juga renovasi Majelis Taklim Al-Kafiyah yang saya pimpin. Harganya cuma Rp10.000. Bagi yang minat silahkan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk dipakai sholat dan segala macamnya. Ayo bareng-bareng semuanya sambil kita baca qasidah. Siap baca qasidah? Ayo semuanya, salatullah salamullah ala Muhammad. Semua salatullah ala Yasin